Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? I hope you'll be fine. Miss berharap kalian semua dalam keadaan baik ya. Now we are going to continue our lesson on the lesson 15. The title is Let's Grow Hydroponic Plants. Kita akan masuk ke lesson 15 dengan judul Ayo kita menanam tanaman hidroponik ya. Nah, untuk pembahasan berikutnya kalian bisa melihat pada slide berikut. Mohon disimak. Okay, the lesson for the day is you will learn about day, dates, months, and years. Jadi pada pembahasan di lesson 15 kali ini, kalian akan belajar mengenai hari, tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris. Nah, langsung saja kita lihat untuk materi yang harus kalian pahami pada lesson kali ini. Mohon disimak ya. Okay, there is a day of the week. Di sini adalah nama-nama hari ya dalam satu minggu, dan dalam bahasa Inggris kita mulai dari Sunday. Nah, di sana ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday adalah Minggu, Monday Senin, Tuesday Selasa, Wednesday Rabu, Thursday Kamis, Friday Jumat, Saturday Sabtu. Jadi kalian hafalkan ya untuk nama-nama hari ini. Jadi ketika nanti ditanya what day is the day, kalian bisa menjawab dengan jawaban sesuai dengan day of the week yang telah kalian pelajari ini. Oke, next berikutnya. Oke, there is a month of the year. Nah, di sini adalah nama-nama bulan dalam satu tahun in English ya, dalam bahasa Inggris. Biasanya kita biasanya mengenal dengan sebutan Januari, Februari itu tapi dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris untuk pengucapan dan penulisannya agak sedikit berbeda ya. Kita lihat dari bulan yang pertama yaitu January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nah, jadi kita urut dari awal ya, bulan Januari, Februari, March untuk Maret ya, April, Mei, June, Juni, July, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Jadi ini adalah nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Kalian juga harus menghafal ya agar kalian bisa menuliskan dan menjawabnya dengan baik dan tepat. There is example for day, date, and a month. Nah, di sini ada contoh untuk bagaimana kita bisa menyebutkan bulan, kemudian hari dan juga tanggalnya. There is example for calendar. Ini adalah contoh dari kalender. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menyebutkan bulan, hari dan juga tanggal dalam bahasa Inggris, dan juga kita akan mempelajari bagaimana cara menyebutkan tanggal dan juga hari dan juga bulan yang tepat. Baik, mohon disimak ya nak ya. Okay, there is a month of September. Ini adalah bulan dari bulan September. There is a day of the week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nah, ini adalah nama-nama hari dalam satu minggu ya. Nah, kalian bisa lihat lagi contoh artinya di slide yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada untuk there is a number. Nah, kita bisa menyebutnya dengan date, yaitu tanggal-tanggal yang tertera pada biasanya kalender ya. Di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tetapi kita tidak menyebutkan dengan seperti angka yang kita tahu seperti 1, 2, 3, tetapi ada penyebutannya berbeda ya. Nah, untuk tanggal 1 kita bisa menyebutnya dengan first, kemudian second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Nah, biasanya dalam pertanggalan suka ada tanggal 31
Nah, kita bisa menyebutnya dengan 31st. Jadi ada penambahan ya, setelah angka 30 itu kan 30, kemudian ditambahin first, 31st, seperti itu ya, untuk bagaimana cara menyebutkan date dalam bahasa Inggris. Kita lihat pada contohnya agar lebih jelas. How do we say pada tanggal 9 November? Nah, bagaimana cara kita menjawab untuk mengatakan ini dalam bahasa Inggris? We can say, kita dapat menjawab dengan on November the 9th. Nah, itu sama artinya ya, pada tanggal 9 November. Nah, or we can say, atau kita dapat menjawabnya juga dalam bahasa Inggris on the 9th of November. Jadi bisa juga dibalik ya. Untuk Novembernya ada di belakang, tetapi ada penambahan kata of ya. Oke, berikutnya. How do we say the years in English? Bagaimana cara kita mengucapkan tahun dalam bahasa Inggris? Nah, di sini tahunnya 2019. We can say 2019. Nah, kita bisa membagi menjadi 2019. Jadi 2019. Nah, or we can say, atau dapat juga kita bisa menjawab dengan 2019. Jadi ada dua untuk jawabannya ya, dan ini sama-sama betul. Berikutnya, how do we say the year in English? 2010. Nah, sama seperti tadi, kita penggal dulu ya. Ada penggalan 20 dan 10. 2010. Nah, atau juga bisa juga dengan kita bisa menjawab 2010. Oke, sini jelas ya. Next, how do we say the year in English 2021? We can say 2021 or we can say 2021. Aturan dalam menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. How do we say? Bagaimana cara kita mengatakan hari ini adalah hari Kamis, tanggal 21 Maret 2021. We can say, kita dapat mengatakan today is Thursday, March the 21st, 2021. Or we can say Thursday, March 21st, 2021. For next example, contoh berikutnya, how do we say, bagaimana cara kita mengatakan besok adalah hari Selasa, tanggal 6 April 2021. We can say, kita dapat mengatakan tomorrow is Tuesday, April the 6th, 2021. Or Tuesday, April 6th, 2021. Jadi, dalam menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris itu, kita biasanya menyebutkan bulan dulu, baru tanggal, kemudian tahunnya. Jadi seperti itu ya nak ya, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Jika kalian coba teliti, di situ ada tulisan ST dan TH. Contohnya pada kalimat yang menyebutkan today is Thursday, March the 21st, 2021. Nah, di situ ada keterangan untuk menyingkatnya Thursday, March 21st, 2021. Nah, di situ ada keterangan ST. Nah, ST ini adalah singkatan dari karena kita sedang menyebutkan kata untuk angka 21st, jadi angkanya dahulu baru ST-nya itu mengikuti. Ya, ini termasuk dalam ordinal number ya. Jadi angkanya dulu baru belakangnya itu mengikuti. Karena di sini kan 21 dalam bahasa Inggris 21st ya. Jadi ST-nya ini ada di belakang angka ya, setelah angka. Kemudian ada tulisan di sini TH. Nah, untuk kalimatnya tomorrow is Tuesday, April the 6th, 2021. Nah, kita bisa menyingkatnya dengan Tuesday, April 6th, 2021. Nah, di sini ada kata TH. TH ini adalah karena kita sedang menyebutkan kalimat untuk 6 April. Nah, ini angkanya terlebih dahulu, baru TH-nya itu mengikuti setelah angka. Nah, ini juga termasuk dalam angka ordinal number ya. Oke, next we will do some exercise. Di sini ada beberapa latihan yang akan kalian kerjakan.
melalui link Google Form. Don't forget to write down your answer and then send via link Google Form. Jangan lupa untuk soalnya disalin ya sebelum dikirim ke Google Form. Okay, I think this is enough for today, for the lesson 15. We are going to continue our next lesson on the next week. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Inggris pada pelajaran minggu depan. Semoga kalian dapat paham untuk pembelajaran materi pada lesson 15 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.